Al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir. Apa? Sesuatu yang melebihi dari kebutuhan. Jadi apa sih duniawi? Pokoknya apapun yang sampean konsumsi, sampean pakai, sampean konsumsi, sampean gunakan, tapi lebih dari kebutuhan, itu sudah duniawi. Duniawi itu artinya ya duniawi. Ya begitu. Contohnya sampean makan butuhnya kan 1 piring. Kok nambah, mergo kepingin nambah 2 piring. Piring yang kedua ini sudah duniawi. Sampean pakai baju, normalnya itu penting bisa nutup aurat, dilihat orang, tidak sampai orang itu merendahkan, itu cukup. Kok lebih dari itu? Wah, misalnya barangnya harus mahal, harus dan sebagainya, lebih dari sekedar menjaga muru'ah. Muru'ah itu menjaga harga diri. Jangan sampai memakai baju yang orang memandang itu tergugah untuk menghina. Itu sampai ikut dosa. Halo? Halo? Sampai memakai pakaian baju yang sekiranya orang melihat itu terdorong untuk mungkin ngerasani sampean atau menghina, itu sampean ikut andil untuk menimbulkan dosa orang ini. Halo? Nah, memakai baju yang bagus niatnya untuk melindungi orang lain agar tidak terjebak dosa, baik gak ini? Itu baik. Kalau baik yang mengandung pahala. Asalkan niatnya tadi ya niatnya bagus ya, untuk melindungi harga diri, melindungi orang lain berbuat maksiat. Itu artinya apa? Artinya begini, kita melihat orang berpakaian mewah bagus, itu nggak bisa kemudian kita justifikasi, oh itu duniawi. Halo? Karena masih tergantung kepada dorongan niatnya. Ini kayaknya bolak-balik saya karena ini penting ini. Jangan sampai kita memaknani duniawi harus cinta akhirat, kemudian benci kepada dunia, kemudian hidupnya miskin gitu. Nah, ini pemaknaan yang salah. Nah, duniawi tadi itu yang lebih dari kebutuhan, sekalipun itu halal, itu ada hisabnya. Halo? Ada hisabnya. Jadi begini, kira-kira gambarnya begini. Urusan dunia yang hanya mencukupi kebutuhan itu termasuk ibadah. Dan nanti hisabnya itu ringan, bisa jadi nggak ada hisabnya. Artinya sampai nggak usah ditakoni baju sampai terkondi untuk apa. Besok kan gini, semua yang kita miliki itu akan ditanya, didapatkan dari mana dan digunakan untuk apa, ya kan? Semuanya itu. Lah kalau barang yang kita gunakan itu barang-barang darurat yang untuk memenuhi kebutuhan primer kita, itu berarti barang itu adalah termasuk barang wajib yang itu adalah akhirat. Bisa jadi gitu-gitu gak usah ditanyakan, oke? Lah yang ditanyakan detail oleh Gusti Allah itu nanti adalah barang-barang yang melebihi kebutuhan. Nah, dawe ulama apakah Nabi ya, Aukamakol mengatakan al-hisabu minal azab. Hisab atau apa? Pertanyaan dari Gusti Allah tentang harta kita itu adalah bagian dari azab atau dari siksa. Gampangannya begini. Kalau sampean misalnya ditanya, sampean punya HP. Kalau saya interogasi, ayo ini dari mana? Dipakai apa saja? Itu kira-kira membebani pikiran sampean enggak? Iya enggak? Nah, pertanyaan seperti itu adalah siksa. Termasuk bagian dari siksa. Coba bayangkan kalau orang kaya raya ditanya detail seperti itu, dia akan tersiksa. Makanya dunia yang banyak melebihi dari kebutuhan dan itu halal, itu saja siksa.
Apalagi kalau itu haram. Halo? Yang jelas halalnya ada siksa ini. Nah, karena itulah dalam hadis kan orang kaya, orang miskin sama-sama masuk surga. Itu duluan orang miskin daripada orang kaya. Kemungkinan orang kaya urusannya seperti tadi itu. Kalau orang miskin nggak punya harta, masuk sana. Kalau orang kaya ditanya mobilnya 9, yang satu ini dari mana untuk apa ini, terus begitu, akhirnya telat masuk surganya. Nah, nanti beda lagi kalau kekayaan semuanya itu dipakai untuk ibadah. Kaya raya, tapi semuanya dipakai hanya untuk Allah. Kanjeng Nabi Sulaiman itu kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal saja itu kunci gudangnya itu dipikul. Nanti dipikul. Bukan di bawah kanting begini, bukan. Dipikul, ngerti dipikul? Dipikul saking banyaknya kunci. Saking banyaknya hartanya. Artinya apa? Sahabat Amr bin Auf itu kaya raya. Pertanyaannya, apakah dia duniawi? Nah, maksud sahabat duniawi. Nah, jadi tolong difahami bahwa dunia itu seperti itu. Nah, pendek kata kesimpulannya begini, apapun sesuatu yang wujudnya dunia, itu kalau diperuntukkan untuk akhirat, maka sesuatu yang wujudnya dunia tadi itu sebetulnya adalah ukhrawi, bukan dunia. Sama dengan amal perbuatan kita, itu. Bisa jadi yang kelihatannya itu duniawi, itu sebetulnya adalah amal ukhrawi. Sampai di taklim disebutkan, kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya yaswirul akhirah bi husnin niyah. Coba nanti cek taklim ya. Begitu banyak amal perbuatan yang lihat lahirnya itu amal duniawi tapi menjadi amal ukhrawi. Karena apa? Bi husnin niyah, karena niatnya yang baik. Contoh, orang ngojek, orang jualan di jalan-jalan itu duniawi apa ukhrawi? Kelihatannya kan duniawi ya. Orang ngojek, orang apa, kelihatannya kan duniawi. Tapi kalau ngojeknya itu atau jualan yang di pinggir-pinggir jalan itu diniatkan untuk mencari maisha. Maisha itu modal kehidupan, untuk nafkah kepada istrinya, membiayai pendidikan anaknya, maka aktivitas yang kelihatan dunia ini menjadi ukhrawi, termasuk kekayaan dan seterusnya. Oke, nah tadi kembali lagi ke ungkapan ini, tentu yang dimaksud dengan orientasi dunia tadi itu orientasi dunia yang dunia murni, bukan dunia yang untuk akhirat. Tadi kan didahulukan ya, dikatakan bahwa semua perbuatan itu kalau yang dipakai dasar itu dunia, maka akan menimbulkan kejelekan yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Nah, yang dimaksud dunia tadi itu ya pengertian dunia yang tidak untuk akhirat, yang murni dunia. Khawatirnya, yang saya khawatirkan apa? Khawatirkan sampai salah paham terus sampai hidup melarat gara-gara wedi dunia. Jadi bukan begitu. Ya begitu juga boleh, asalkan kuat ya, Amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.